Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Trivisi Data Class. Kami akan memberikan tutorial untuk pertemuan kali ini, yaitu bagaimana mengkonfigurasi router dari nol. Atau seandainya kita baru saja membeli router Mikrotik ini, jadi kita akan belajar melakukan basic konfigurasi untuk router ini. Hal yang kita perlukan atau alat dan bahan yang kita perlukan pertama adalah routernya tersebut, yaitu di sini contohnya saya menggunakan OB941. Kalau kalian punya router yang lain juga boleh sama. Kemudian saya membutuhkan di sini kabel LAN, kabel tipe strike yang akan saya colokkan ke laptop. Jadi saya menggunakan laptop ini. Kemudian saya akan konfigurasi melalui port yang terakhir. Di sini ada port pertama yang dekat kabel power ini port 1 untuk internet biasanya, tapi sekarang kita masih kosongkan dulu ya, nanti kita pas mulai prosesnya akan kita isi internetnya. Jadi port 1 di sini untuk sumber internet, kemudian port 2 dan port 3 akan saya gunakan untuk jalur ke laboratorium, ke switch ke laboratorium, kemudian jalur ketiga juga akan dialirkan ke ruangan lain, ke ruangan kantor, dan port terakhir akan saya gunakan untuk melakukan konfigurasi dari laptop. Oke, portnya akan saya pasang dulu di sini. Kemudian internet saya ambil, kabel internetnya sudah tersedia, saya pasang di jalur nomor 1 ini seperti ini ya. Jadi kalian perhatikan di sini ada internet ke jalur 1. Kemudian di jalur 4 saya arahkan ke laptop. Selanjutnya kita juga membutuhkan software Winbox. Di sini kalian harus download dulu dari mikrotik.com, kemudian pilih softwarenya Winbox dan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Kalau menggunakan 32 bit berarti pilih Winbox yang 32 bit. Kemudian jika menggunakan sistem operasi berbasis 64 bit, kalian download Windows untuk 64 bit. Kita mulai saja tutorialnya. Buka Windows. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini ada MAC address di bagian netboard. Kalau kalian masih di bagian manage ini, kalian arahkan ke netboard. Kemudian di bawah ada MAC address dengan IP 192.168.88.1. Ini adalah IP bawaan ketika kita membeli router baru. Jadi addressnya adalah 88.1 dengan identity nama routernya adalah Mikrotik. Oke, selanjutnya kita akan klik MAC addressnya. Kemudian kita pilih connect. Di sini ada login admin dan password kosong. Ini nggak usah kalian ganti. Pilih connect. Selanjutnya kita akan reset ini, ada tulisan remove configuration di sini. Kita pilih remove, nanti router ini akan terputus atau terdisconnect dengan komputer kita, dengan Winbox-nya. Jadi kita tunggu sebentar sampai dia terkoneksi kembali. Jadi nanti lampu di sini akan mati, nanti di Winbox-nya terputus dan akan menyala kembali dengan pengaturan yang sudah terhapus. Ya, kita tunggu sebentar. Ya. Di sini pilih cancel di Winbox kalian. Kemudian kita tunggu sampai muncul kembali MAC address-nya dengan IP address yang sudah kosong atau 0.0.0.0. Identity-nya atau nama routernya adalah Mikrotik. Kita pilih connect kembali. Nah, di sini sudah kosong ya. Nah, bagaimana kalau kalian baru nyalain terus belum muncul remove configuration? Di sini kalian juga bisa melakukan reset. Kita hapus isi sistemnya dari router tersebut dengan cara masuk ke new terminal, kemudian kalian ketikkan di new terminal itu perintah sys spasi reset, sys spasi reset. Nah, kalian enter, nanti ada pilihan Y_N. Kalau kalian pilih Y nanti akan menghapus, kemudian dia kembali ke IP 192.168.88.1 seperti yang awal tadi, awal video. Nah, nanti
nanti dia akan menghapus konfigurasinya lagi. Kalian pilih remove configuration seperti yang ada di awal video tadi. Karena di sini sudah saya reset, saya pilih no. Kemudian kita lanjutkan. Kalian boleh pause video ini ketika kalian mau melakukan reset ulang, boleh pause. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalian pilih tombol play lagi. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberi nama si router tadi. Identity-nya kan awalnya Mikrotik. Akan kita beri nama dengan penamaan yang kita inginkan supaya masing-masing router punya identitas masing-masing. Caranya adalah masuk ke sistem di bagian kiri bawah, kemudian ke atas cari tulisan identity, klik, kemudian kalian hapus tulisan Mikrotik ini, kalian ganti dengan nama kalian masing-masing atau dengan penomoran yang sudah kalian miliki. Contohnya di sini saya beri nama router 1, apply, oke. Nanti di sini kalau kita pilih disconnect, kita akan lihat identitinya nanti di sini berubah menjadi router 1. Ya, kita klik lagi MAC address-nya, kita connect lagi. Selanjutnya saya juga akan memberi nama masing-masing interface ini. Contohnya kayak interface 1 saya beri nama internet, interface nomor 2 dan nomor 3 saya beri nama lab dan nama kantor. Jadi ini akan diarahkan ke lab, nomor 2, nomor 3 diarahkan ke kantor, dan nomor 4 tidak saya beri nama karena untuk mengatur ya. Kalau kalian mau gunakan juga untuk hotspot seandainya boleh juga, atau untuk ruangan lain juga boleh. Oke, caranya kita masuk ke tab interface di atas ini nomor 3, klik interface, kemudian kalian beri nama dengan cara double klik di Ether 1. Di sini saya beri nama internet, kemudian pilih apply, pilih OK. Selanjutnya Ether 2 saya beri nama lab, contohnya itu untuk jalur ke laboratorium, kemudian apply lagi baru OK. Contohnya kalau kalian ingin mengaktifkan wireless juga boleh dengan cara klik tanda cek warna biru di sini untuk enable, nanti WLAN-nya akan aktif. Oke, selanjutnya setelah pemberian nama, saya akan memberi IP address atau alamat IP untuk masing-masing interface. Contohnya internet, lab, nomor 3 tadi belum ya. Nomor 3 saya beri nama dulu kantor, kelombakan. Kantor nomor 4 saya nggak beri nama. Oke. Jadi internet, lab, dan kantor. Nah, untuk internet, alamat IP-nya akan saya ambil dari DHCP client, artinya si internet yang sudah ada ini akan memberikan servis DHCP dari router utama dari router milik ISP, nanti akan diberikan kepada router kita ini menggunakan servis DHCP client. Sedangkan untuk jalur lab dan kantor akan menggunakan IP address statik atau saya berikan manual. Pertama untuk jalur internet dulu, klik IP, pilih DHCP client, mendapatkan IP-nya, klik tanda plus, di sini arahkan interface-nya ke Ether 1 internet. Jadi port 1 internet akan mendapatkan IP. Pilih apply, OK. Searching-nya tunggu berubah menjadi bold. Nanti di sini dia akan mendapatkan IP 192.168.1.23. Mungkin nanti di interface kalian di IP address itu berbeda-beda ya, tergantung berapa yang diberikan oleh ISP kalian. Nah, jadi ini bisa berbeda-beda masing-masing router, tidak masalah. Intinya dia harus dapat interface atau dapat IP address. Kemudian kita tutup tab DHCP client, kita akan memberikan IP manual, IP statik kepada si jalur lab dan jalur kantor. Addresses, kemudian pilih tanda plus, saya arahkan dulu interface-nya ke lab Ether 2, kemudian IP-nya contohnya saya berikan 10.10.8.1 garis miring atau slash,
24. Ini harus kalian tambahkan /24 ya. Kemudian saya pilih apply. Oke, kemudian untuk jalur kantor akan saya tambahkan juga, arahkan interface-nya ke Ether 3 kantor. Kemudian IP-nya contohnya saya beri 172.10.1/24. Kemudian kita pilih apply lagi, baru pilih OK. Kita sudah punya IP address untuk masing-masing interface. Selanjutnya kita close. Nah, kita juga akan mengatur DNS-nya supaya bisa terkoneksi ke server internetnya. Kita pilih DNS, kemudian saya pilih server, akan saya atur ke mengarah ke DNS Google ya. 8.8.8.8. Di sini juga sudah ada dynamic server dari si router utama atau router milik USP 92.168.1.1. ini sudah otomatis ya. Kemudian pilih allow remote request supaya semua interface tadi bisa terhubung. Pilih apply, pilih OK. Kemudian kita atur juga firewall-nya supaya bisa terkoneksi. Masuk ke tab NAT, di sini ada tab NAT, kemudian klik tambah. Di bagian general pastikan chain-nya mengarah ke SRC NAT. Kalian pilih SRC NAT, klik tanda panah ke bawahnya, SRC NAT. Terus di bagian out interface di bawah, kalian arahkan ini ke sumber internetnya, yaitu di Ether 1. Nah, ini terputus sebentar, kita cancel. Kita connect lagi, klik refresh, MAC address-nya lagi kita connect, tambahkan lagi NAT-nya, SRC NAT, out interface-nya mengarah ke Ether 1 internet. Kemudian di bagian action, kalian arahkan action-nya dari accept, klik ke bawah, pilih masquerade, kalian klik, kemudian pilih apply, dan pilih OK. Ini kita sudah atur ya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita juga butuh memberikan layanan service DHCP server untuk si IP address yang mengarah ke jalur lab, interface Ether 2 dan Ether 3 kantor, supaya dia ketika ada komputer yang terkoneksi ke dua jalur ini, dia tidak perlu repot-repot lagi memberikan IP statik. Jadi langsung terkoneksi, langsung bisa terhubung dengan jaringan dan bisa internet, mendapatkan internet. Caranya, kita masuk ke IP DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, bukan klik tanda plus ya. Jadi pilih DHCP setup di sebelah kanan, kemudian arahkan ke jalur lab dulu, Ether 2. Saya akan berikan DHCP server untuk Ether 2 dulu, pilih next, next, next. Di sini ada alamat yang akan diberikan untuk si jalur ini, dimulai dari 10.10.82 sampai 10.10.8254. Kalau kalian ingin mengalokasikan alamat khusus, seandainya yang mau kalian gunakan sendiri, kalian boleh potong di sini mulai dari 5 atau dari berapa boleh, atau kalau tidak ya kalian biarkan saja seperti ini. Kemudian pilih next, kemudian pilih next lagi, Oke. Tambahkan lagi DHCP setup lagi, diklik. Sekarang mengarah ke Ether 3 kantor, sama prosesnya, next saja sampai selesai. Oke, dan di sini statusnya masih invalid atau I karena dia memang belum ada kabel yang terhubung ke dua jalur ini. Jadi tidak masalah. Nanti ketika sudah saya pindah dari sini, seandainya saya ingin nyoba jalur kantor, saya pindahkan ke nomor 3, nanti di sini otomatis jadi berwarna hitam ya, artinya dia sudah aktif jalurnya. Kalau saya pindah lagi ke bawah, bagian bawah ini nanti masuk ke jalur lab. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian apa si router ini sudah connect ke internet atau belum, dengan cara saya masuk ke bagian ini. Sebentar, saya close dulu.
tidak kelihatan ya. Nah, di sini di bagian new terminal saya besarin lagi. Zoom in dulu ya. Di new terminal saya akan ping ke alamat DNS-nya, atau saya boleh juga ping ke Google. Perintahnya adalah ping, ketik ping spasi google.com, kemudian kalian enter. Nah, di sini kita sudah dapat paketnya. Ada angka-angka di sini, ada size, kemudian TTL time. Ini artinya dia si router sudah terkoneksi ke internet. Kemudian saya Ctrl C untuk stop proses ping tadi, dan selanjutnya saya akan melakukan pengujian yang seperti saya bilang tadi, apakah si jalur kantor dan jalur lab ini sudah dapat IP dan dapat internet. Saya cek di sini kan masih merah ya. Kita akan melakukan pengujian untuk jalur yang nomor 3 dulu. Caranya saya cabut yang kabel untuk ke laptop ini, saya cabut. Laptop saya akan saya hubungkan ke jalur nomor 3. Di sini sampai dia menyala ya. Di sini nanti di Winbox-nya biasanya terputus, tidak masalah. Kita akan connect lagi sambil kita lihat. Di sini kalian lihat IP address-nya sudah berubah menjadi alamat IP untuk jalur kantor. Pilih connect. Kemudian saya besarkan lagi. Pilih IP DHCP server. Nah, di sini Ether 3 kantor sudah berwarna hitam. Oke. Selanjutnya saya minimize. Saya akan melakukan cek IP address, klik tombol start. Kemudian kalian di bagian tab search ini, boleh di Windows 10 juga sama atau Windows 7 sama. Kalian cari command prompt CO atau CMD juga boleh, CMD. Nanti di sini ada base match-nya yaitu command prompt. Di sini juga ada command prompt. Kalian pilih salah satu aja, bebas. Oke, kalian ketikkan perintah di sini. Nah, saya besarkan ya. IP config, IP config tanpa spasi, IP config pakai G ya. Kalian enter. Nanti di sini di bagian bawah di Ethernet, adapter Ethernet atau nama adapter kalian apa di situ, cari apakah sudah mendapatkan IP address sesuai dengan penomoran tadi. Tadi kan penomorannya di induknya adalah 172.16.10.1. Di sini sudah mendapatkan IP 172.16.10.254, artinya komputer atau laptop saya sudah mendapatkan alamat IP paling terakhir yaitu 254. Kemudian kita juga akan melakukan ping ke Google untuk mengetahui bahwa komputer ini sudah dapat internet atau belum, dengan cara ping, ketikkan perintahnya ping, kemudian Google, spasi Google ya, .com, enter. Nah, di sini kalian lihat reply-nya sudah ada byte-nya, ada angkanya, artinya dia sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya saya juga akan mengecek jalur lab apakah sudah sama terkoneksi juga. Saya cabut lagi kabel yang mengarah ke laptop ke Ether 3, saya pindahkan ke Ether 2 di sini sampai dia menyala ya lampunya. Nanti di bagian bawah laptop ini juga berubah, di sini network 8. Saya bersihkan dulu CLS. Saya juga masukkan perintah yang sama, IP config, untuk mengecek jalur nomor 2 ini. Enter. Nah, di sini sudah dapat IP address juga dari jalur 2 yaitu 10.10.81 induknya. Kemudian IP yang diberikan ke laptop saya adalah 10.10.8.254 atau IP paling terakhir, IP paling ujung ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan ping ke Google lagi. google.com, enter. Internetnya harusnya sudah bisa ya, sudah dapat. Nah, ini sudah dapat. Oke. Selanjutnya saya close di sini. Untuk lebih meyakinkan, saya juga akan melakukan tes uji koneksi lewat Google Chrome. Kita dapat
internet atau belum, kecepatannya berapa, kita juga pengen tahu. Jadi buka Google Chrome kalian. Oke, saya besarkan sedikit. Kemudian ketikkan di sini speed test, enter, jalankan uji kecepatan. Nah, di sini ya, kalian lihat sudah dapat internet ya, kecepatannya segitu tuh. Nah, ini masing-masing kecepatannya tergantung berlangganan di bandwidth berapa. Kalian ke ISP kalian, nanti di situ bisa terbaca. Ya, nah ini sudah dapat sekian Mbps untuk upload dan sekian Mbps untuk download. Oke, selesai di sini. Artinya sudah semua jalur sudah terhubung. Kemudian di bagian akhir, untuk sedikit mengamankan si router, kita akan berikan password. Kita tambahkan user untuk ketika login ke Winbox-nya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Ini kan masih login sebagai admin dan passwordnya masih kosong, jadi kurang aman. Kita pilih connect dulu lewat MAC address-nya, kita klik, kita connect. Kita akan nonaktifkan si admin, kemudian kita ganti dengan user baru yang akan kita gunakan. Saya besarkan dulu. Kemudian saya masuk ke tab sistem. Di bawah saya cari, oh tidak kelihatan, terlalu besar. Sistem, saya cari user di bagian bawah ini, users. Kemudian saya besarin dikit. Di sini ada admin, ini yang akan saya nonaktifkan nanti, tapi saya buat dulu, tambahkan dulu user penggantinya. Di sini contohnya usernya saya beri nama teknisi. Kemudian di bagian grup ini kita rubah menjadi full supaya si teknisi ini bisa melakukan konfigurasi, membuat perubahan-perubahan kepada sistem. Jadi kita harus rubah menjadi full. Selanjutnya kita isikan passwordnya. Kalian juga tidak boleh lupa passwordnya, harus kalian catat. Kalian catat di handphone kalian, di catatan. Kemudian kita beri nama password. Contohnya passwordnya di sini saya isi nama root ya, contoh saja karena ini percobaan, root. Kemudian saya pilih apply, oke, dan teknisi sudah jadi. Admin akan saya nonaktifkan dengan cara klik tanda silang. Jadi nggak saya hapus ya, saya tetap biarin, tapi saya disable aja. Oke. Kemudian kita akan coba disconnect dulu dari si Winbox-nya, dari software Winbox-nya. Oke, di sini kita pilih Mac, tapi login adminnya saya ganti jadi teknisi karena sudah saya nonaktifkan si admin. Kemudian passwordnya saya isi root karena saya tadi membuatnya root. Pilih connect. Nah, jadi sudah bisa masuk ya. Oke, jadi untuk basic config saya rasa cukup dulu. Sebenarnya masih ada cara untuk mengamankannya lagi, dan itu nanti akan kita tambahkan di video-video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Jadi basic config kali ini kita hanya memberi nama interface-nya, kemudian memberi nama si routernya, kemudian mengalirkan internet sampai jalur-jalur ini kita buat juga supaya bisa digunakan, kemudian bisa mendapatkan internet. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan di kolom komentar, dan bantu untuk mengembangkan channel ini dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan kalau ada update atau video-video terbaru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.